Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama untuk berkumpul guna menimba ilmu yang kelak akan bermanfaat di kehidupan nanti. Selain itu, selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Agustin Khawiratunisa dari kelas 6A dengan NIM 190005016 akan membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Apakah kalian tahu dosa besar jika seorang laki-laki memukul istrinya, apalagi ibu dari anak-anak sang suami itu sendiri? Maka jagalah lisanmu, perilakumu yang baik kalau berbicara. Jangan sekali-sekali kalian sebagai laki-laki memukul istrimu. Kalau Anda seorang suami mencaci istri dan istri Anda melihat muka Anda, alangkah zalimnya Anda sebagai laki-laki. Begitu mudahnya lidah Anda terucap kalimat kotor untuk istri Anda. Wahai suami, engkau imam, jangan sampai istrimu berubah. Jangan sampai merusak tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisanmu, perilakumu yang baik kalau ingin berbicara atau menyampaikan sesuatu pada istrimu. Bahwasannya setiap Anda berbicara kotor dan merendahkan sang istri, bahkan ada juga laki-laki yang na'udzubillah kita dengar suami mukul istrinya. Ingat, laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya, biarpun istrinya yang layak dipukul. Dengarkan para suami yang sering ringan tangan mukul istrinya, Anda laki-laki atau bukan? Nabi mengisyaratkan mengingatkan kebodohan orang lain yang sangat bodoh siang hari dipukul, malamnya digauli. Walaupun katanya dia punya ilmu ustadz, tetap saja menjadi rendah karena melakukan perbuatan yang keji seperti memukul istrinya. Dalam Al-Quran bahwasanya istri harus diingatkan, diajarkan, lalu punya kesalahan diingatkan, lalu diingatkan. Cukup berdua saja, itu suami dan istri. Jangan anak-anak tahu kah, guys, semua istri sedang beradu argumen. Itu jangan sampai anak-anak kalian itu mendengarkan. Wahai para laki-laki, ingat surat An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada Allah, menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maksud bergaul dalam ayat di atas adalah mengacu pada suatu yang disebut interaksi. Jadi Allah sudah memerintahkan kaum laki-laki untuk bisa menghargai, berkomunikasi dengan perempuan dengan cara selayaknya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak disukai, maka lebih baik bersabar, sebab Allah yang maha tahu segalanya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu ada yang terbaik dari kamu untuk keluarganya, dan kamu yang terbaik dari Anda untuk keluarga saya. Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis memerintahkan untuk berlaku lemah lembut kepada pasangan, berlaku adil hingga saling berkasih sayang. Hal ini karena Rasulullah SAW menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang menebarkan kasih sayang. Nah, bagaimana menghadapi suami yang suka menghina si bun? Nah, para ulama mengajarkan sebelum suami meminta istri untuk menghormatinya, maka haruslah memperlakukan istrinya dengan muamalah yang baik. Perlu diingat bahwa seorang istri tergantung juga dengan kualitas suaminya. Adapun jika memang seorang suami meninggikan suaranya di depan istri
akan lebih baik bagi istri untuk tidak meninggikan suaranya juga, karena keunggulan perempuan adalah ketenangannya. Anggota fatwa di Dar al-Iftah Mesir, Sheikh Alifah, mengatakan memukul istri dengan tangan atau bahkan dengan benda berat tidak diperbolehkan. Jika ingin memukul dan atau menghukum, alat itu tidak boleh lebih besar dari lidi ataupun pensil. Perlu diingat ya, para suami. Nah, perlu diingat juga, Islam sangat melarang suami untuk mencaci, memukul, bermain kasar terhadap istri, karena istri sangat membenci laki-laki yang melakukan karena Allah membenci laki-laki yang melakukan perilaku keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Untuk itu, setiap suami harus berpikir ulang untuk berbicara dengan keras pada istri. Ya. Terus bagaimana solusinya? Suami itu bisa melakukan dengan jaga perasaan istri. Yang pertama, hal ini mungkin terjadi apabila suami sering membentak dirinya hanyalah hati yang merasa terluka, tidak hanya di hati, namun juga bisa menyebar ke seluruh tubuhnya, sehingga semakin lama akan membuat sangat istri merubah sikapnya menjadi benci, penuh dengan dendam, dan hilang perasaan cinta dengan dulunya tulus, kini terganti dengan perasaan benci pada suami. Hal tersebut tentu sudah sangat melawan dengan apa yang sudah disampaikan Rasulullah, yaitu sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian pada istriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, perenungan untuk suami. Semua laki-laki yang sudah menjadi seorang suami harus melakukan perenungan dan berpikir ulang mengenai semua hal yang sudah dilakukan oleh istri, dan juga memiliki hukum menyakiti hati wanita dalam Islam. Apakah bisa juga engkau bisa tergantikan dengan materi, bentakan, dan berbagai kata yang menyakiti hati? Sebagai seorang suami yang bijaksana, maka sudah seharusnya memeluk istri, menyayanginya, sekaligus selalu bertutur kata yang lembut sehingga bisa menyejukkan hati istri. Jangan pernah Anda sebagai suami untuk bentak istri ya, apalagi dengan tangan. Bertentangan dengan pesan Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umat Rasulullah SAW seharusnya selalu bisa meneladani Rasulullah dalam bersikap, khususnya dalam hal memperlakukan istri-istri. Sebab jika tidak, maka Anda sebagai laki-laki tidak bisa dibilang sebagai umat Rasulullah SAW. Dan yang keempat, doa istri mustajabah loh guys. Dari sekian banyak doa, salah satu doa yang mustajab merupakan doa istri untuk suaminya. Namun istri juga mungkin akan mendoakan suami jika perlakuan yang ia dapatkan setiap hari hanyalah perkataan kasar dan juga bentakan dari suami. Bisa dibayangkan ya. Doa yang dipanjatkan istri sangatlah berguna untuk meningkatkan kesuksesan sebagai suami, sebagai kebahagiaan dan juga rezeki. Masya Allah. Wanita berasal dari tulang rusuk pria. Seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dalam berada dekat dengan hati serta untuk dicintai. Membentak dan segala perilaku kasar yang diberikan suami hanyalah bisa berujung pada perceraian. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin nikmat dengannya, maka engkau bisa nikmatnya dengannya, namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahnya adalah talaknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yaitu membentak membuat wanita semakin lemah. Betul sekali. Wanita yaitu makhluk kuat dan sangat sanggup untuk menahan berbagai derita apapun juga hanya demi mendukung suami dan juga keluarganya.
Akan tetapi hanya karena suami yang selalu membentak istri, maka dalam sekejap akan sirna segala kekuatan yang dimiliki wanita dan tidak bisa merasakan kehidupan bahagia dalam Islam. Bentakan diberikan suami hanya akan membuat hati dan perasaan terluka sekaligus menghancurkan segala jiwa dan raga. Inilah yang membuat wanita jadi mudah jatuh hati dan sakit. Bahkan bisa berujung depresi sebab sudah nyaris habis seluruh kekuatan tubuhnya hilang hanya karena bentakan dari suaminya sendiri. Kemudian menyakiti hati berarti menyakiti anak juga. Nah, perlu diingat para suami-suami, membentak istri tentunya akan membuat hatinya menjadi sakit dan sedih. Namun perlu disadari jika hal tersebut juga berdampak pada anaknya. Dengan perasaan hati yang sakit, tentunya istri sebagai ibu tidak akan memaksimalkan merawat anak-anaknya dan akhirnya berdampak buruk pada anak. Akhirnya dengan bentakan yang Anda berikan juga berdampak buruk dengan perkembangan anak Anda sendiri. Seorang suami yang selalu membentak dan merendahkan istrinya tidak termasuk ke dalam orang yang pindah keyakinan Islam, namun adalah orang yang masih menganut sisa dari keyakinan jahiliyah dan pembodohan di dalam pikiran mereka. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, segala kekurangannya dan kelebihan saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.